Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Citroen C3 Aircross tahun 2023. Ini adalah SUV terbarunya Citroen yang soon akan meramaikan jalan-jalan Indonesia. Dan menurut kita, ini adalah model lineup Citroen yang paling cocok dan paling sesuai dengan selera pasar Indonesia. Kenapa? Karena dia punya 3 key point yang benar-benar Indo banget. Pertama, desainnya SUV. Semua orang suka SUV dengan tampang yang gagah. Kedua, dia adalah 7-seater. Orang Indo demen banget sama 7-seater. Yang ketiga, harganya. Iya, orang Indonesia kan price sensitif dan konon katanya ini nanti akan dijual mulai dari di bawah 300 juta rupiah yang buat mobil ini terjangkau. Sekarang lanjut lagi kita review si Citroen C3 Aircross ini tahun 2023 yang akan masuk ke Indonesia awal 2024 nanti. Eksteriornya lebih besar, modis, dan gagah dibanding C3 yang biasa, dan ini calon SUV paling ganteng di bawah 300 juta rupiah di Indonesia. Nah, atau jangki Citroen C3 Aircross tahun 2023. Pertama-tama kita kasih special thank you dan shout out ke Citroen Indonesia yang udah ngajak kita jauh-jauh ke Paris, Perancis untuk melihat lineup terbaru mereka di Stellantis, lebih tepatnya di Citroen Design Center. Di sini ada banyak banget mobil-mobil baru yang pastinya juga nantinya akan meramaikan Indonesia. Ada Citroen C3 Aircross ini, ada E-C3 yang berpenggerak listrik. Tapi sekarang kita bahas ini dulu. Produk yang paling potensial untuk pasar Indonesia yaitu C3 Aircross. Nah, secara desain, ini tuh benar-benar mengangkat aura SUV banget gitu ya. Karena kan kalau C3 yang biasa, yang pernah kemarin kita review pas Media Drive juga sebelah sini, itu kan dia segmennya B hatchback. Hatchback yang ditinggikan ala SUV. Tapi kalau ini, segmennya memang B SUV. Jadi dia memang dibangun sebagai sebuah SUV dan dia akan berantem mungkin ke kelas LSUV kali ya. Kalau kalian lihat ini tuh bisa banget berantem lawan-lawan kayak XL7, Expander Cross, Stargazer Cross. Sekarang kita bahas eksteriornya mulai dari belakang seperti biasa. Dari atas, antena, dia sudah shark fin, dia udah ada integrated tube spoiler di bagian atas ini, dan atapnya pun dibuat two-tone. Kalian bisa pilih kombinasi warnanya dari beberapa yang mereka sediakan. Kaca sudah dari refogger, terklik stopam di sini, wiper pun sudah rapi. Ke bawah, memang soal emblem dia masih pakai emblem Citroen yang lama ya, belum pakai yang baru, tapi kan itu kan yang diterapkan di oli itu baru akan diterapkan di production model setelah tahun 2024. Jadi ini masih pakai logo yang lama, tapi menurut gua nggak masalah karena logonya cukup unik. Dia motong langsung ke bagian trunk garnish di belakang sini. Trunk garnishnya pun piano black, membuat mobil kesannya lebih lebar dari aslinya, dan stance-nya memang gagah, kita cukup suka. Ke bawah, dia ada emblem C3 Aircross. Nah, yang sebenarnya ini cukup unik. Kenapa? Karena di Eropa, di sini, di Prancis itu ada model C3 Aircross yang berbeda dengan ini. Kita pun pernah foto model kayak gini nih. Bumper masih ada cladding hitam khas dengan SUV lagi-lagi dengan silver scuff plate di bagian bawahnya. Dan untuk urusan safe, dia pun udah ada 2 titik parking sensor di bagian belakang sini, sekaligus kamera belakang yang dimount di bagian tengah sininya. Lampuan, lampu plat nomor, dia sudah LED putih. Namun sayangnya memang untuk lampu taillight di bagian belakang sini, dia belum LED, iya dia masih bohlam, tapi at least dia finishingnya tuh kayak dibeli Mica frosted kayak gini. Jadi kalau dari belakang, dari jauh tuh kelihatan kayak LED bar, walaupun ini sebenarnya masih bohlam semuanya. Lampu senja, C-shape kayak gini, sesuai dengan yang ditemukan di oli juga udah mulai muncul ke mobil produksi ya. Dan juga di bagian sininya, untuk lampu sein dan lampu mundur, dia juga masih bohlam biasa juga. Nah, lanjut ke bagian samping, ini nih yang kita suka nih. Jadi stance-nya tuh kayak kesan kokoh dan kesannya tuh tinggi tapi lebar. Jadi nggak yang jangkung kayak kebanyakan SUV LSUV Jepang gitu ya. Dia ada width-nya. Jadi kesannya tuh kayak berotot banget. Dari atas dia udah ada roof rail di bagian atas ini, dan fun fact juga mobil ini ada aksesori pack yang bisa kalian pilih banyak banget. Salah satunya nih, extension roof rail warna silver di bagian atas ini. Roof rail aslinya itu warna hitam ini. Extension di atas ini itu aksesoris pack-nya dia. Jadi kalian bisa pasang ini kalau kalian pengen atasnya kelihatan lebih buff lagi. Two-tone aksen
Pilar belakang dibikin besar dan bold kayak gini ya, jadi kesannya tuh bener kokoh banget, dan masih ada kaca di bagian belakang sini supaya penumpang baris ketiga tetap terasa airy di dalam, tidak claustrophobic. Cladding hitam masih menjulur dari fender sampai ke bagian rocker panel bawah sini, dan sama nih, ini side body molding, ini pun juga bagian dari aksesori pack. Kalau kalian gak suka kebanyakan hitam-hitam, ini nggak perlu ditambahin pun tidak apa-apa. Kalau kalian mau, ini bisa tambahkan ada aksen putih dikit, cukup manis. Nah, door handle memang dia masih sama seperti C3 ya, jadi masih model cepol seperti ini. Tapi menurut gua ya well, kebanyakan mobil zaman sekarang juga kembali pakai ini lagi, BMW dan kawan-kawan balik ke model cepol lagi. Jadi kayaknya ini jadi tren terbaru. Kemudian di atas pun pilar-pilar warna hitam sampai ke bagian pilar depan sini, sehingga memberikan efek floating roof yang kekinian. Spion ini juga sama, jadi dia warnanya tuh black, ada aksen two-tone-nya gitu ya, jadi nggak sewarna body, dia pun dimount di pilar sini. Kemudian ini sendiri udah electric adjustment, termasuk ada lampu sein di bagian sebelah sininya. Oke, lanjut ke bagian kaki-kaki. Desain peleknya ini bener-bener Citroen banget. Kalian tahu kan, kalau kalian lihat Citroen di Prancis, itu desain peleknya rata-rata palang 4 kayak gini. Ini jadi begini, ini bener-bener mirip banget dengan Citroen European. Logo Chevron di bagian tengahnya, baut 4 ya, jadi gampang kalau kalian pengen ganti pelek. Termasuk untuk urusan bannya, dia bannya sendiri masih pakai ban yang mirip-mirip lah sama si C3 yang biasa gitu, pakai CHEAT atau Cheat Sakura Drive dengan ukuran 21560 R17, jadi udah oke lah. Pengereman, depan cakram, belakang tromol masih normalita seperti ini, tapi yang untuk teknologi yang standar kayak ABS, EBD, BA gitu-gitu udah ada. Dan untuk urusan kaki-kaki, kan Citroen selalu menerapkan advanced comfort yang dimana bantingannya itu serasa flying carpet ride. Itu pun kalian pasti bisa temukan di mobil ini juga. Kita nggak sabar pengen test ride karena kemarin pas kita nyobain yang C3, kita cukup impress dengan kualitas berkendaranya. Oke, lanjut ke bagian depan. Nah, di depan sini, ini nih yang kita suka. Kalau desainnya si C3 yang hatchback, yang kecil, itu kan dia agak bulat, tapi kurus gitu ya. Kalau si C3 Aircross ini dia dibikin lebih menggembung. Padahal fun fact, mobil ini punya banyak common part dengan C3 yang hatchback biasa. Contohnya hoodnya ini dia common part sama persis, bisa interchangeable. Kemudian headlights, ini juga common part dengan C3 yang biasa. Yang berbeda di bagian depan sini, ini grille piano black besar banget dengan logo Chevron di tengah. Kemudian air dampnya pun berbeda. Ini dibikin lebih sinis gitu ya desainnya. Bumpernya pun diberi lebar, fendernya lebih gembung, sehingga terlihat seperti mobil yang satu kelas di atasnya, padahal common partnya banyak dengan C3 biasa. Di bawah masih ada cladding hitam sampai ke bagian bawah sini. Lanjut ke bagian depan sini yang ada aksen silver scuff plate-nya. Headlights, karena dia common part dengan C3, sayangnya memang dia masih halogen untuk lampu utamanya, tapi untuk DRL dan lampu senja dia udah LED yang split seperti ini yang menjadi signature dari Citroen, termasuk untuk lampu low beam high beamnya di bawah sini yang masih H4 halogen biasa. Lampu seinnya bohlam juga di bagian atas sebelah sininya. Walaupun konon katanya untuk pasar Indonesia nanti kemungkinan ini akan diganti menjadi LED. Kita tunggu aja pas resmi di launching nanti sekitar awal Februari tahun 2024. Tapi secara overall, desain dari si Citroen C3 Aircross ini menurut kita udah menjadi alternatif yang sangat funky dan keren banget. Desainnya European, luar dan dalam, dan menurut kita mobil ini sangat fotogenik. Kalau di foto itu kesannya gagah, ganteng, dan eksentrik banget. Khas Citroen itu berasa gitu. Interior walaupun sekilas memiliki dashboard serupa dengan C3, namun dibuat lebih premium dengan finishing kaki, speedometer full TFT, serta kelegaannya melebihi ekspektasi kami. Oke, lanjut bahas soal interior dari si Citroen C3 Aircross. Nah, pertama-tama pas kalian buka pintunya memang berat, khas dengan mobil-mobil hasil rakitan India gitu ya. Baja India kan tebal-tebal seperti yang kalian tahu sendiri, dan kalian dapat emboss karpet Citroen di bagian bawah sininya. Oke. Wih, premium sih ini sih. So, ini jadi interior baris pertama dari si C3 Aircross. Nah, sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa di dalam sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan kami, kenapa nggak kalian support kami? Cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah Racing untuk subscribe ke channel Lagnats Auto Junkie. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian mendengarkan video dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Lagnats_J untuk info motif yang bisa menghibur kalian semua. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya, yang memang masih sama dengan kunci C3 ya. Jadi dia belum keyless, belum yang jet start button, tapi at least dia kuncinya udah ada
plastik dan ada logo Citroen di sini dengan 2 buah tombol lock dan unlock gitu, seperti itu. Cukup sederhana. Oke. Dan karena ini indoor, sepertinya agak tidak etis bagi kita untuk startup mobil ini, jadi kita nggak akan startup dulu. Tapi untuk urusan mesin, memang untuk C3 Aircross ini masih belum ada konfirmasi apa-apa, jadi ini pure spekulasi aja. Prediksi kami mesinnya akan serupa di India, ada 2 pilihan, PureTech 82 dan PureTech 110. Yang PureTech 110 tenaganya 109 HP dengan torsi 190 Nm karena dia turbocharge. Yang di main ke transmisi 6-speed manual tapi otomatis konon katanya menyusul, berpenggerak roda depan. Oke, lanjut ke bagian interiornya. Secara desain dashboard gini, sebenarnya kasat mata gini aja, kita bisa lihat kalau dashboard itu memang serupa sih dengan C3 yang hatchback, tapi ini finishingnya dibikin lebih premium. Contohnya, di bagian sini, kalau yang C3 hatchback itu dia aksennya kayak orange, terus kayak ada bulutan totol-totol gitu, dibikin lebih playful. Kalau yang di sini, dia dibikin lebih dewasa, lebih mature. Kombinasinya warnanya pun lucu, dengan warna kaki gini ya, yang kesannya tuh kayak manly dan macho banget. Di bawah, ini dia two tone, jadi bagian bawahnya termasuk sampai joknya ini dia warnanya tuh ivory. Ini sih gue demen banget, semoga nanti final speknya seperti ini, nggak jadi warna hitam kayak kebanyakan mobil yang dijual di Indonesia. Walaupun kayak gini rentan kotor, tapi gue suka, kesannya lebih upscale aja gitu. Depan sini ada aksen silver yang menjadi open storage juga, di bawahnya ada glove box yang reasonably size, dan di bagian tengah di sini ada infotainment yang serupa sih dengan C3. Dan menurut gue infotainment di Citroen itu udah oke lah ya, dia udah touchscreen, modelnya widescreen kayak gini, dan dia pun udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay, dan bisa wireless juga, jadi udah nice lah. AC masih sama, climate control juga masih sama, dia masih ada heaternya, fan speed sampai 4, arah semburu udah lengkap, ke kepala, kaki aja, kaki dan front defogger aja, udah ada air circulation, hazard di bawah, USB port di bagian bawahnya, dan ada 12 volt socket buat kalian ngecharge kalau kalian masih kurang. Open storage di sini, open storage bagian bawah lagi ada 2 buah cup holder yang masuk ke bagian transmisinya. Transmisi kayak yang gue bilang, ini ada pilihan manual dan otomatis. Tapi kalau yang manual dia mesinnya yang naturally aspirated, kalau yang otomatis dia mesinnya turbo. Nah, untuk yang manual dia 6 speed. Oke, udah nafasnya panjang lah. Parking brake memang masih mechanical gini ya. Dan joknya ini juga udah lumayan premium. Jadi dia kombinasi antara fabric di bagian atas dan kukulitan di bagian bawah, warnanya ivory kayak gini, dan masih ada aksen honeycomb gini, lucu ya. Dan untuk drivernya bahkan dia dikasih armrest, jadi enak banget. Ini tuh menurut gua kalau kalian mencari mobil family car dengan harga yang konon nanti dijualnya mungkin di bawah 350 juta, ini tuh udah opsi yang bisa kalian pikirkan banget dibanding beli LSUV yang mungkin lebih umum di Indonesia. Nah, joknya pengaturannya masih manual tentu ya, tapi dia udah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga udah ada seat height adjuster model pompa, jadi kalian bisa bikin mobil ini tinggi, commanding gitu kalau kalian mau. Karena kan lagi-lagi ini adalah sebuah SUV. Setirnya, dia ada pengaturan di bagian bawah sini, dia sudah bisa tilt, walaupun belum bisa teleskopik sama seperti C3 yang biasa. Tapi bedanya, di sini dia sudah dilapis kulit, iya, jadi tidak terkesan murah. Dia kulitnya cukup enak ya, napal leather-leatheran gini, dan klaksonnya seperti ini. Masih seperti itu. Nah, kemudian control di setirnya pun udah banyak. Jadi di bagian kanan ada untuk audio steering switch dari volume, stick track, source, dan untuk voice command. Di bagian kiri ada untuk menu dan mengontrol speedometernya. Dan menurut gua ini merupakan salah satu upgrade yang harus banget, karena speedometer di C3 itu kayak kalkulator, menurut gua agak unacceptable untuk mobil di tahun 2023. Nah, di sini dia udah diganti menjadi full TFT display yang full color, dan kalian bisa customize. Kalian bisa pilih-pilih di sini. Ini ada speedometer contohnya yang ada rev counternya. Kita klik ke bawah, dia jadi eco display. Kita klik ke bawah lagi, dia jadi speedometer minimalis, hanya di tengah aja. Kemudian klik bawah ada trip A, ada trip B, ada tire pressure monitoring system, dia pun sudah punya. Dan balik lagi ke bagian menu utamanya yang ada rev counternya. Dan kalau kalian nggak suka speedometer ini warnanya kaki sama kayak interiornya, kalian pun tetap bisa ganti temanya. Kalian klik setting, terus kalian di sini tinggal pilih user setting, team selection, dan kalian ganti ke black. Nah, ini langsung jadi speedometer yang lebih netral ya, warnanya serba hitam dan abu-abu. Jadi seperti itu. Kemudian untuk urusan ke kanan, di sini ada mirror controls, ada untuk window lock, dan ada untuk mematikan idling stop system karena mobil ini juga sudah punya idling stop. Ke atas, kaca tengah day night view, manual, override console, dia ada lampu walaupun masih halogen juga, serta di bagian depannya ada 2 buah sun visor, yang kiri udah ada kacanya, yang kanan masih polos begini aja.
door trim. Dia juga sama kayak yang di bagian dashboardnya, kombinasi antara hitam dengan warna ivory gitu. Cantik banget, ada aksen piano blacknya lagi, dan di bawah juga ada tempat buat kalian taruh botol dan juga door pocket buat kalian taruh barang-barang lagi. Oke, lanjut ke baris kedua dari Citroen C3 Aircross. Untuk akses ke belakang, pintu ke belakang terbuka hampir 90 derajat, walaupun gak banget, tapi ini udah memberikan akses ingress dan egress yang cukup baik. Nah, di belakang memang polos, tidak ada emboss di bagian karpetnya ya. Nah, oke. Nah, gitu lagi serasa duduk di baris kedua dari Citroen C3 Aircross. Ini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kurang lebih sekitar 5 jarian ke baris pertama, jadi masih tergolong lega. Walaupun jok baris kedua ini tidak bisa kalian slide ya. Jadi ini udah fix seperti ini aja posisinya. Yang bisa kalian lakukan hanyalah recline, dan itu pun satu step. Kalau kita recline, maksimal itu seperti ini, yang bikin kita duduknya lebih rileks gitu ya. Dan konon katanya ini nggak mengganggu legroom ke belakang. Sebentar lagi kita akan coba. Di baris kedua ini, finishing joknya sama kayak di depan. Dia warna ivory, di atas fabric, di bagian bawah kekulitan, ada aksen garis di bagian sini juga. Dan kalian dapat dua buah headrest. Yang tengah ada headrest hub kecil, tapi memang nggak bisa kalian adjust. Jadi tengahnya model pocong. Kalau kita ke bagian duduk di tengah, mobil ini kan front wheel drive ya, jadi hub di bagian tengah sini tidak terlalu yang banget, masih ada sih, tapi kalian masih bisa taruh kaki di tengah sini. Tapi headrestnya ya nyoy-nyoy ala pocong seperti ini aja. Nah, lanjut. Untuk untuk urusan penyimpanan, di belakang sini ada dua buah seatbelt pocket, di tengah sini ada open storage, dan di depan sini juga soal fitur power window. Tidak ditaruh di pintu, dia ditaruh di bagian tengah sini supaya pintunya jadi tidak ada apa-apanya. Di bawah pun ada juga USB charging port untuk kalian colok-colok buat kalian ngecas. Door trim dari atas sampai bawah dia kombinasi sama kayak di depan, dia hitam dengan aksen ivory juga di tempat kalian taruh tangan, ada aksen piano black juga, dan ada juga sedikit door pocket di bagian bawahnya buat kalian taruh barang lagi. Ke bagian atas kalian tentunya dapat double blower, karena Citroen ngerti banget kalau di Indonesia itu panas, nggak kayak di Prancis gitu ya. Jadi ini sangat butuh, termasuk ini sendiri AC-nya itu mereka bilang tropicalized AC, jadi sudah diset sesuai dengan iklim negara berkembang seperti India dan Indonesia. Memang jauh lebih panas dan lebih ekstrim dibandingkan iklim di Eropa. Oke, langsung lanjut aja ke baris ketiga. Nah, baris ketiganya tentunya dia sudah mengadopsi sistem one touch tumble kalau kalian tumble dari sini. Oke, nah bila lagi terasa duduk di baris ketiga dari si Citroen C3 Aircross. Ini jok, karena dia nggak bisa di slide, jadi posisinya memang segini aja. Tapi dengan posisi tegak seperti ini, gue masih ada 3 jari di bagian sini ya, di bagian belakangnya. Memang duduknya agak dingklik kayak kebanyakan 7-seater, tapi menurut gue ini udah lebih lega dari beberapa 7-seater yang ada di pasaran. Dan bahkan ini kan masih bisa ini lagi, masih bisa di recline lagi dikit. Nyampe nggak, Jak? Oke? Tarik. Iya. Oke, nah ini udah di recline. Kejeduk dia. Kejeduk, tapi nggak apa-apa. Casualties. Ini udah posisi paling recline. Di sini gue masih ada sekitar 1 jarian. Jadi masih, apakah orang dewasa muat di belakang sini? Muat. Jawabannya muat tanpa masalah. Kalau anak-anak tentunya bakal lebih muat lagi. Jadi mobil ini benar-benar terasa seperti proper 7-seater gitu. Walaupun dimensi luarnya tidak sepanjang kebanyakan LSUV, tapi dia tetap bisa mengakomodasi 2 orang di bagian belakang sini tanpa masalah. Dan ini pun kan tetap dapat 2 buah headrest yang bisa memberikan posisi penopangan kepala yang lebih baik gitu ya, jadi enak. Nah, termasuk di belakang sini pun ada fitur, contohnya ada cup holder di bagian kanan kiri, jadi masing-masing mendapat, dan juga ada USB charger lagi, sehingga 2 orang di belakang nggak mati gaya pada saat mereka pegang gadget di belakang sini. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari sisi Citroen C3 Aircross. Bukanya dari bagian bawah sini udah ada electric latch, tinggal kalian buka aja langsung seperti ini. Dan di bagian belakang sini kalian bisa lihat kalau posisi 7-seaternya lagi naik seperti ini, bagasinya memang kecil. Iya, jadi di sini kelihatan ya kalau memang panjang mobil tuh ngaruh. Kalau rata-rata LSUV, LMPV kan memang dibuat panjang, dengan 7-seater aja masih ada sisa ruangan. Di sini kalian cuma bisa taruh payung atau belanjaan yang kecil-kecil gitu masih masuk sih. Tapi kalau kayak gym bag gitu-gitu udah nggak masuk. Jadi otomatis kalian harus turusin jok ini. Nah, turunnya pun gampang. Ada latch di bagian atas ini, nggak kalian turunin aja. Gini. Bisa turunin 1, bisa turunin 2, tergantung fleksibilitas kalian pengen seperti apa. Seperti ini pun bisa. Kalau diturunin, ini jadi semi flat. Iya, kenapa? Karena walaupun di sini ada sedikit got, tapi ini selevel ya dengan bagian belakangnya. Jadi bisa dibilang hampir rata. Kalian bisa taruh barang-barang di bagian belakang sini kalau kalian mau. Dan jok baris keduanya tentu juga bisa dilipat lagi ke bagian depan kalau kalian mau. Sama, kalian bisa bikin ini full flat sampai ke baris keduanya. Seperti ini. Bisa sampai ke depan. Walaupun ada lubang-lubang di bagian tengahnya ya, tapi ya nggak masalah menurut kita.
Dan salah satu party trick dari si Citroen C3 Aircross ini jok bagian belakang yang baris ketiga itu bisa kalian tarik keluar kalau kalian tidak butuh. Nah caranya, di bagian bawah sini ada latch. Mungkin kalian pernah inget mobil yang punya fitur seperti ini yang serupa, yaitu Renault Triber. Pernah kita bahas juga di bagian sini. Nah, ini juga mirip, tapi dengan jok yang jauh lebih proper ya. Jadi karena ini joknya tuh lebih tebel gitu dari Triber. Dan ini gampang banget keluarnya. Tinggal kalian kayak gini aja. Taruh apa? Kalian bisa pakai ini untuk duduk bersantai di teras, atau foto thumbnail kayak Sano. Waktu itu foto thumbnail Triber kan dia foto thumbnail di luar gitu ya. Itu pun bisa. Kalian mau keluarin satu, mau keluarin dua-duanya, itu pun bisa. Jadi kalau kalian pengen jadi mobil ini jadi 5-seater aja, kalian nggak butuh kebanyakan jok. Anggap aja kayak kalian beli mobil SUV 5-seater, bonus 2 jok gratis untuk rumah kalian. Jadi fleksibilitas ya, kita acungin jempol. Kalau kalian misalnya keluarin jok semuanya, mungkin nantinya akan ada tonneau cover bisa ditaruh di belakang sini, karena di sini ada kayak mounting point untuk tonneau cover. Sisanya fiturnya sama aja. Di sini ada hook buat kalian gantung barang maksimal 3 kilo, dan juga ada lampu di dalam sini yang sudah LED anehnya. Karena lampu kabin depan itu masih bola biasa, tapi lampu sininya malah sudah LED. Nah, atau jangkis, kurang lebih begitu sedikit flash impression kita mengenai si Citroen C3 Aircross tahun 2023. Walaupun gue belum bisa mereview secara lebih detail lengkap karena waktu cukup terbatas, tapi gue cukup impressed dengan mobil ini karena dia memberikan sebuah alternatif yang sangat-sangat desirable menurut gue. Memang harga jualnya belum diumumkan pada saat ini, tapi mereka lagi memperjuangkan agar mobil ini kemungkinan bisa dijual di bawah 350 juta, atau bahkan targetnya itu di bawah 300 juta untuk varian tertentu. Jadi itu sangat-sangat exciting banget. Kalau mobil ini bisa dijual di bawah 300 juta, artinya saingannya bukan LSUV, saingannya bukan LMPV, yang membuat ini secara desain sangat stand out, secara kapabilitas anggota orang dia udah cukup banget, secara mesin pun available dengan turbo, dan secara fitur udah cukup mumpuni gitu. Dengan bantingan advanced comfort khas Citroen yang pastinya bikin dia sangat nyaman untuk kalian pakai keluar kota. Tapi kayak para saat berkendara, kita tunggu nanti pas press car-nya udah ada, karena kita nggak sabar banget pengen coba mobil ini berjalan di jalan raya. Tapi kurang lebih begitu aja sedikit impresi gue. Thank you banget kepada Citroen Indonesia yang udah ngundang kita untuk menghadiri all the way sampai ke Prancis dan melihat langsung mobil yang akan dijual di Indonesia dalam waktu dekat ini. Iya, karena mobil ini rencananya dijual di Indonesia masuk itu sekitar Februari 2024 ya. Kita nantikan saja. Dan tadi thank you banget ke Reza dari CVT Indonesia yang udah megangin kamera gue selama event ini, karena capek ya kalau di event kayak gini ya. Nantikan juga test drive kita, karena kita akan melakukan test drive juga beberapa unit Citroen yang ada di market Eropa. So thank you banget kepada kalian semua yang nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Jangan subscribe ke channel kami, satu jangki, kepo juga subscribe kami. Subscribe supaya kalian selalu up to date dengan informasi menarik seperti Citroen C3 Aircross ini. Oke, sekali lagi Citroen C3 Aircross yang kita gak sabar nantiin banget masuk ke Indonesia ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and calm.